Baik, terima kasih kepada moderator yang saya hormati Bapak Pendeta di Indonesia, di Amerika, di Taiwan, Hong Kong. Dalam catatan saya di sini ada Bapak Pendeta Gideon Ang dan Bu Yohana dari Indonesia, Pak Pendeta Johan Kusnadi dari Amerika Serikat, Pak Slamet Yahya Hakim dari Hong Kong. Saya pernah bertemu dengan beliau ini dalam suatu perayaan Natal, kok saya tidak salah di Sydney beberapa waktu yang lalu. Pak Max Chandra dari Taiwan, Pak Pendeta Arianto juga dari Indonesia, Pak tentunya sahabat saya Pak Johnny Stephen dari Sydney, sahabat saya juga Pak Ivan Paulus, dan seluruh tentunya jemaat IPC di Renwick. Puji dan syukur tentunya kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat-Nya pada siang hari ini kita masih semuanya diberikan kesehatan sehingga kita semuanya bisa mengikuti satu acara yang menurut saya sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu mengenai kehidupan perkawinan dan tentunya kehidupan keluarga. Dan saya sangat senang sekali bahwa saya diundang. Tadi malam saya WA-an dengan Pak Ivan karena sebetulnya saya sedang sakit. Tapi Pak Ivan bilang, Pak Dubes, saya doakan khusus Pak Dubes malam ini semoga besok keadaannya membaik. Dan betul, meskipun saya masih belum 100% fit, tapi kondisi saya sudah semakin membaik. Sehingga bagi saya ini merupakan berkat yang luar biasa ketika saya dapat mendengar. Tadi saya ikut dalam kamar diskusi mengenai perkawinan yang sudah berjalan lebih dari 21 tahun. Kemudian saya juga bisa menyapa Bapak dan Ibu sekalian. Tentu sekali lagi saya katakan bahwa tema dari diskusi kita pada siang hari ini sangat-sangat esensial, khususnya ketika kita semua sedang dilanda situasi global pandemic COVID-19. Karena dimanapun juga kita berada, ketika kita menghadapi masalah apapun juga, biasanya kita akan kembali kepada keluarga kita. Karena keluarga adalah rumah kita, keluarga adalah tempat kita bersandar. Sehingga tadi saya merasa bersyukur karena saya bisa belajar banyak dari apa-apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Gideon dan Ibu Yohana mengenai ada 4 pelukan, ada 6 pelukan, ada 12 pelukan, luar biasa sekali. Tentunya saya paham kita semuanya tidak akan pernah luput dari dalam tanda petik badai ataukah gejolak dalam kehidupan keluarga kita. Tapi kita yakin bahwa semua itu kita bisa lalui ketika rumah kita kokoh, ketika keluarga kita kokoh, ketika tiang-tiang yang menyangga keluarga kita senantiasa kokoh dan tidak akan runtuh ketika kita sandarin. Dan dalam kaitan ini, tadi pagi sebetulnya kalau saya boleh kaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gideon Ang dan Bu Yohana tadi. Tadi pagi saya berdoa. Saya berdoa selalu, saya berdoa Bapa kami. Dan dari situ sebetulnya kita bisa dari semua kata yang ada dalam doa itu, sebetulnya itu bisa menjadi penguat, bisa menjadi semen yang membuat rumah kita semakin kokoh. Karena ketika kita berdoa Bapa kami, maka kita akan berdoa Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Ketika dalam keluarga kita selalu memuliakan nama Bapa, saya rasa keluarga kita akan senantiasa kokoh. Dan juga kita selalu mengatakan, datanglah kerajaan-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Saya yakin ketika kita menjadikan keluarga kita ini sebagai kerajaan Allah, di mana Tuhan Yesus menjadi kepala keluarga kita, saya yakin rumah kita akan kokoh apapun juga badai yang melanda kita. Apapun juga, katakanlah badai COVID, dan badai-badai yang lain. Karena di situ ada Tuhan Yesus yang senantiasa menjadi kepala keluarga kita. Dan di situ kemudian kita selalu menyatakan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Kalau kita memang senantiasa
menjadikan kehendak Allah yang selalu terjadi dalam keluarga kita. Saya yakin keluarga kita, rumah kita akan kokoh. Masalahnya, apakah kita senantiasa demikian? Apakah kita senantiasa menghendaki yang terjadi itu adalah kehendak Allah, bukan kehendak kita sendiri? Nah, seringkali saya bicara bukan siapa-siapa, saya bicara mengenai saya sendiri. Kadangkala kita terlalu egois, kita terlalu memaksakan yang terjadi adalah kehendak saya, bukan kehendak Allah, bukan kehendak Allah. Dan inilah yang kemudian kadangkala sering mulai menimbulkan gejolak dalam keluarga kita. Dan kemudian kita senantiasa berdoa, berikanlah kami rezeki yang secukupnya. Tapi apakah kita juga senantiasa demikian? Kita kadangkala lupa, kita mencoba mencari rezeki lebih dari apa yang kita butuhkan, sehingga kita melupakan keluarga kita. Yang kita pikirkan adalah uang, dan harta. Padahal tiap pagi kita bicara, kita belajar, kita berdoa Bapa kami. Dan yang kemudian, yang ketika saya berdoa tadi pagi, saya diingatkan kembali adalah ketika saya membacakan dan ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Tadi ini secara spesifik disampaikan oleh Pak Pendeta bahwa memaafkan meskipun sulit adalah kunci dari keutuhan, dari kuatnya suatu keluarga atau suatu perkawinan. Saya sedih sekali dulu ketika saya masih muda, saya sering bandel, ya kan. Ketika saya begadang, saya mau pulang, saya tanya kepada teman saya, yuk pulanglah. Jawabannya malas. Karena saya malas berantem sama istri, malas berantem sama anak. Ya kan? Jadi keluarga bukan rumah bagi mereka. Saya yakin karena mereka tidak mengenal bahwa tidak ada kerajaan Allah dalam keluarga mereka. Bahwa Tuhan Yesus tidak menjadi kepala keluarga mereka. Tapi saya yakin jika kita mengimani apa yang kita ucapkan setiap pagi dalam doa kita Bapa kami, saya yakin kita akan semakin mudah memperkuat rumah yang telah kita bangun bersama keluarga kita. Dan satu lagi kalau boleh saya sampaikan pada kesempatan yang sangat baik ini, keluarga kita bukan hanya istri, suami, dan anak saja. Saya kira anggota masyarakat yang berada di sekeliling kita juga merupakan keluarga kita. Negara kita pun juga merupakan keluarga kita yang senantiasa perlu kita sayangi, yang senantiasa bangunan tiang-tiangnya pun senantiasa perlu kita perkokoh. Oleh karena itu, marilah mudah-mudahan pada kesempatan yang baik ini, mari kita jadikan keluarga kita sebagai kerajaan Allah. Mari kita jadikan masyarakat kita sebagai kerajaan Allah. Kita jadikan negara kita sebagai kerajaan Allah, sehingga kita semua akan selamat adanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk mendengar, untuk belajar, dan ikut menyapa. Tuhan memberkati kita semua.